Shalom. Senang kita bisa beribadah bersama-sama di siang hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah dengan judul ketabahan hati. Apa itu ketabahan hati? Dan bagaimana supaya kita memiliki ketabahan hati? Mari kita membaca satu ayat, 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. 2 Tesalonika pasal ketiga, ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ayat ini adalah doa Paulus untuk jemaat Tesalonika. Paulus berdoa, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati jemaat. Dalam terjemahan bahasa lain dikatakan mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kenapa Paulus mendoakan supaya jemaat itu tetap menunjukkan atau mengarahkan hati mereka kepada ketabahan Kristus? Sebab Paulus rindu jemaat itu menjadikan ketabahan Kristus menjadi contoh, menjadi teladan untuk mereka di dalam mereka memiliki sebuah ketabahan hati. Apa sih sebenarnya ketabahan hati itu? Dalam terjemahan bahasa aslinya digunakan kata hupomone. Hupomone itu bisa diterjemahkan dengan ketekunan dan kesabaran, tapi juga diterjemahkan dengan kata ketabahan hati sebanyak 31 kali dalam Perjanjian Baru. Hupomone sendiri punya pengertian begini, kesanggupan untuk bertahan atau bergumul menghadapi suatu kesulitan. Jadi orang yang tabah hati, dia itu punya kemampuan untuk bertahan, bergumul menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya. Itu orang yang tabah hatinya. Dan saya berharap kita semuanya menjadi orang yang tabah hati. Kenapa saudaraku? Karena hidup itu bukan hidup tanpa pergumulan. Yang namanya hidup pasti ada pergumulannya. Yang namanya hidup pasti ada tantangannya. Yang namanya hidup pasti ada kesulitan-kesulitan yang harus kita lewati. Dibutuhkan ketabahan hati supaya kita ini bisa memenangkan setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Katakan amin. Nah, berita baiknya adalah ternyata ketabahan hati itu bisa kita latih, kita bentuk di dalam hidup kita dan bisa menjadi salah satu karakter yang positif yang kita miliki. Kita belajar dari ketabahan Kristus. Kenapa? Karena Kristus di dalam pelayanannya 3,5 tahun itu mengalami banyak sekali tantangan. Tapi coba lihat, Yesus tabah menghadapi setiap fitnahan. Yesus tabah menghadapi setiap aniaya. Yesus tabah menghadapi setiap tantangan dalam pelayanannya. Bahkan dia begitu tabah ketika harus naik di atas kayu salib. Dan akhirnya adalah dia memberikan kemenangan bukan hanya buat dirinya, tapi buat kita semuanya. Ketabahan itu selalu menghasilkan kemenangan bagi orang yang memilikinya. Itulah sebabnya saya mendorong setiap saudara, mari kita memiliki ketabahan hati itu. Bagaimana sih supaya kita ini bisa memiliki ketabahan hati? Supaya karakter tabah hati itu terbentuk dalam diri kita. Yang pertama, kita harus belajar menjadi orang yang sabar menghadapi pergumulan. Kalau kita sabar menghadapi tantangan kita, sabar menghadapi kesulitan hidup kita, maka nanti lama-lama terbentuklah karakter tabah hati kita itu. Kita belajar dari Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Paulus kita tahu dalam pelayanannya banyak sekali tantangan aniaya. Tapi Paulus berkata begini, menghadapi segalanya dia menunjukkan dirinya sebagai seorang pelayan Allah. Dan bagaimanakah pelayan Allah itu?
pelayan Allah itu dapat menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran yang dia hadapi. Dan karena kesabarannya dalam menahan setiap tantangan masalah itu, jadilah dia seorang yang tabah hati. Itulah sebabnya dia bisa finishing well di dalam perjalanan pergumulan imannya. Dia bisa sampai garis akhir dan memenangkan perlombaan iman dalam hidupnya. Betapa pentingnya Bapak Ibu kita belajar menjadi orang yang sabar menghadapi setiap tantangan hidup kita. Tapi Pak, sampai kapan saya sabar Pak? Saya ini kan manusia biasa, darah dan daging Pak. Ada batas kesabarannya Pak. Sampai kapan saya sabar Pak? Saudara, kalau saudara ingin terbentuk karakter tabah hatimu, maka saudara harus belajar untuk bisa melampaui batas kesabaran saudara. Memang setiap kita ini punya batas kesabaran yang ketika tiba pada batas itu, kadang-kala kita meledak. Kadang-kala kita, saudaraku, meletus dalam amarah, dalam emosi, atau kadang-kala kita juga menyerah ketika sudah tiba pada titik kesabaran itu. Tapi saya mau bilang, kalau saudara ingin terbentuk karakter tabah hatimu, sudah harus bisa melampaui batas kesabaran. Dan supaya bisa melampaui batas kesabaranmu, maka saya mau kasih nasihat praktis sama saudara. Ketika sudah tiba pada titik batas kesabaran, belajar lakukan ini. Tarik napas dalam-dalam, lalu elus dada, bilang begini, sabar, sabar, sabar. Bagaimana Bapak Ibu? Coba ulangi gerakan saya. Tarik napas dalam-dalam, lalu sabar, sabar. Masih tidak seragam ini gerakannya. Ayo sama-sama kita lakukan. Kita mau belajarkan melampaui batas kesabaran. Jadi kalau sudah tiba pada titik kesabaranmu, belajar apa saudaraku? Tarik nafas. Lalu sabar, sabar, sabar. Jadi Bu, kalau suamimu 3 in 1, penjudi, pemabuk, tukang main perempuan, apa Bu? Sabar, sabar, sabar. Pak, kalau istrimu cerewet, kalau ngomong gak bisa berhenti, apa Pak? Sabar, sabar, sabar. Belajar sabar. Mantu-mantu, kalau mertuamu kayak nenek lampir, apa yang kau lakukan mantu? Sabar, sabar. Supaya bisa melampaui batas kesabaran kita. Kalau saudara bisa melampaui batas kesabaranmu dan tetap tahan di dalam penderitaan, disitulah akan terbentuk karakter tabahmu itu. Dalam sejarah ada seorang namanya Thomas Alva Edison. Dia seorang jenius, seorang penemu dan pemegang hak paten ribuan barang-barang. Tapi tahukah saudara-saudara, waktu dia masih kecil, disekolahkan dan hanya beberapa bulan dikeluarkan dari sekolah. Karena guru-gurunya menganggap ini orang bodoh, tolol, idiot. Padahal sebenarnya dia bukan orang yang bodoh. Thomas Alva Edison ini menderita yang namanya disleksia. Orang kalau menderita disleksia, maka dia akan kesulitan untuk membaca, menulis, mengeja. Dan itu berat bagi dia. Nah saudaraku, ketika dikeluarkan dari sekolah, untung Thomas Alva ini punya seorang ibu yang begitu sabar untuk mendidik, mengajar Thomas Alva. Saudara, kalau saudara punya anak disleksia, itu butuh kesabaran, butuh effort yang lebih besar. Luar biasa memang. Tapi ibu ini berhasil mengajar, membaca, mengeja, menulis kepada Thomas Alva. Dan dia besar, dia menjadi seorang jenius yang luar biasa. Kelak, Thomas Alva menulis sebuah memoir untuk mamanya. Dia berkata begini, Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang sabar dan luar biasa mampu menjadi seorang jenius di kehidupannya. Kira-kira nanti apa yang anakmu tuliskan tentang engkau? Mudah-mudahan anak-anak kita menulis sesuatu yang positif buat kita. Katakan amin.
jangan sampai mereka punya kenangan yang buruk tentang engkau sebagai orang tuanya. Thomas memiliki kenangan yang indah tentang mamanya sebagai mama yang sabar dan luar biasa. Memang tidak mudah kalau kita ini memiliki anak-anak yang memiliki kelainan lahir. Saudara-saudara yang memiliki anak-anak kelainan lahir baik secara fisik maupun secara psikis, saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara, penghargaan kepada saudara-saudara yang sampai hari ini masih sabar dan setia untuk membesarkan anak-anakmu. Percayalah, kesabaranmu akan menghasilkan ketabahan, dan ketabahanmu pasti akan selalu berbuah keberhasilan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya memiliki karakter tabah hati, sabar menanggung setiap masalah kita. Yang kedua, kita harus kuat menanggung penderitaan. Belajar dari Tuhan Yesus, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau saudara lemah hari ini, sedang putus asa hari ini karena bebanmu, bebanmu, maka ingatlah kepada Yesus. Yesus yang setiap hari tekun menanggung bantahan, tekun menanggung ejekan, tekun menanggung olokan, hinaan, nyinyiran, tekun menanggung penderitaan dari orang-orang yang berdosa, yang setiap hari ingin menjatuhkan dia, setiap hari ingin mencari-cari kesalahannya. Tapi lihat, Yesus tekun menanggung bantahan itu. Belajar untuk menjadi orang yang tekun menanggung penderitaanmu. Dan supaya kita bisa tekun menanggung penderitaan kita, memang kita harus kuat. Yang kuat bukan fisik kita, tapi yang kuat harus batin kita, rohani kita. Yang di dalam ini loh, hati kita harus kuat. Ada banyak orang fisiknya kuat, tapi hatinya lemah, batinnya lemah. Itulah sebabnya dia tidak kuat menanggung penderitaan dalam hidupnya. Betapa pentingnya kita ini punya hati yang kuat. Di tepi sungai Yordan, sebelum Yosua memimpin bangsa Israel menyerbu tanah Kanaan, merebut negeri Kanaan, di tepi sungai Yordan itu secara khusus Tuhan berfirman dan kasih peringatan kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan kasih peringatan sama Yosua. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Dan saya kira peringatan ini buat kita juga hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini loh, hatimu harus kuat, harus teguh. Kalau hatimu kuat, tantangan sehebat apapun tidak akan mengalahkanmu. Dan kalau hatimu kuat, kau akan bisa terbentuk karakter tabah hatimu. Katakan amin. Tapi kalau hatimu lemah, tantangan kecil akan menjatuhkanmu. Hatimu lemah, tidak pernah akan terbentuk karakter tabah hatimu. Dan bagaimana supaya hati kita ini bisa kuat? 2 hal. Yang pertama, harus selalu terkoneksi dengan Tuhan, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Harus banyak doa, ikut ibadah-ibadah seperti ini. Ini membuat kita selalu terhubung sama Tuhan. Waktu kita terhubung dengan sumber kekuatan kita pasti akan kuat. Yang kedua, kita harus selalu terkoneksi dengan saudara-saudara seiman kita. Di mana kita terhubung dengan mereka dalam kelompok sel. Harus terhubung dengan saudara seiman. Kalau saudara sendiri dalam gereja, lone ranger dalam gereja, single fighter dalam gereja, sekuat-kuatnya saudara, satu hari pasti akan jatuh juga. Ada ayat bilang begini, iblis lawanmu berjalan berkeliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kata orang di sini bukan orang-orang, bukan.
orang tunggal. Jadi iblis itu paling senang kalau lihat orang sendiri ke gereja, sendiri pulang gereja, suami-suami yang sendiri perjalanan luar kota, istri yang sendiri ke mall. Iblis senang lihat orang yang sendiri. Kenapa? Karena ini sasaran empuk untuk apa? Ditelannya. Iblis itu tidak bisa nelan orang kalau rame-rame dalam komunitas, dalam ibadah, nggak bisa dia telan. Kegedean saudaraku. Dia nelannya itu yang sendiri-sendiri. Makanya jangan hidup sendiri. Masuklah, tertanamlah dalam komunitas sel, supaya saudara ini bisa bukan hanya terhindar dari serangan iblis, tapi saudara juga akan kuat hatimu, kuat imanmu. Kenapa? Terhubung dengan sesama saudara seiman. Ada yang mendoakan saudara, ada yang menasihati saudara ketika lemah, ada yang menguatkan saudara ketika lemah. Saudara, itu gunanya kita terhubung dengan teman komunitas sel kita. Di gereja kami, saudara, ada banyak mujizat terjadi, didoakan di dalam sel. Bukan didoakan dalam ibadah-ibadah raya, tapi didoakan dalam sel. Tadi pagi saya saksikan ada seorang anggota sel gereja kami, tiba-tiba muncul daging di dalam duburnya. Diperiksa ke dokter, dokter mencurigai ini tumor. Lalu dia minta dibiopsi untuk bisa menentukan ini tumor atau hanya tumor jinak apa tuh, tumor ganas. Harus dibiopsi dulu. Dan waktu sudah ditentukan harinya untuk dibiopsi, malam sebelumnya mereka kelompok sel. Lalu didoakan dalam kelompok sel. Dan waktu didoakan tiba-tiba ini jemaat merasa kok celananya basah. Dan ternyata darah. Besok waktu diperiksa mau dibiopsi, ternyata dagingnya sudah hilang. Mujizat terjadi. Jadi mujizat banyak terjadi dalam kelompok sel. Kenapa? Karena di situ orang saling mendoakan. Dan kalau kita berdoa dengan sehati, gak usah 5 orang sehati, gak usah 6 orang sehati, gak usah 100 orang sehati, cukup 2 orang yang sehati, sepakat. Tuhan akan jawab doa kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi supaya terbentuk karakter tabah hatimu, kau perlu kuat menghadapi setiap penderitaanmu. Apa yang sedang kau alami hari ini, yang mendatangkan air mata, duka cita, susah hati, kuatlah menanggungnya. Hatimu harus kuat supaya kau kuat menanggung penderitaan. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa terbentuk karakter ketabahan hati kita? Yang ketiga, tidak reaktif menghadapi masalah. Apa sih artinya reaktif? Orang yang reaktif itu adalah orang yang cepat emosi, cepat tersulut, cepat terbakar, cepat terpancing amarahnya, emosinya ketika melihat sebuah situasi atau menghadapi sebuah peristiwa. Itu orang yang reaktif. Orang reaktif itu contohnya dia cepat mengamuk, cepat marah, cepat menyerang orang lain, cepat protes, cepat memaki, cepat mengumpat ketika ada terjadi sesuatu dalam dirinya. Itu orang yang reaktif. Dan orang yang reaktif seperti ini pasti tidak pernah akan terbentuk karakter ketabahan hatinya. Dan orang yang reaktif itu nanti hanya akan berakhir dengan penyesalan, kekecewaan. Ada seorang pengusaha kota mengajak keluarganya pergi liburan ke desa, naik mobil, dianya nyetir. Waktu masuk ke jalan desa, belok di tikungan pertama, tiba-tiba dari depan jalan ada sebuah mobil pick up. Dan waktu berpapasan, ini pengusaha ke sana, itu mobil pick up dari depan ke situ. Waktu berpapasan, itu mobil pick up sopirnya berteriak, "Babi!" Wah, diteriakin babi begitu.
Langsung dia marah, emosi. Dia balas berteriak, "Kau yang babi!" Tapi dia bukan jemaat WTC. Kau yang babi. Belum selesai amarahnya, saudaraku. Waktu dia nengok ke depan, dia kaget. Ada rombongan babi nyebrang jalan. Akhirnya dia nabrak rombongan babi itu. Rupa-rupanya pengemudi pickup itu maksudnya baik. Mau kasih tahu, hati-hati, babi nyebrang. No, orang kalau reaktif itu begitu tuh. Akhirnya berakhir pada penyesalan. Jangan suka reaktif menghadapi setiap peristiwa. Nah, firman Tuhan mengajar kita begini nih. Coba kita baca satu ayat. Bagus sekali ini ayat. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Boleh cepat dengar, boleh. Boleh cepat terima WA, boleh. Tapi harus lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk apa? Membalas WA, memforward WA. Lambat untuk marah. Kata lambat itu artinya ada jeda waktu sejenak untuk kita berpikir, untuk kita menganalisa, untuk kita mempertimbangkan sebelum kita memberikan respon. Itu artinya kata lambat. Dan ini ayat bagus sekali. Itulah sebabnya setiap kali saudara mendengar sesuatu, jangan langsung keluar sesuatu dari mulutmu. Coba dipertimbangkan dulu, dianalisa dulu, dipikir dulu perkataan orang itu. Baru saudara ngomong. Itu maksudnya lambat untuk berkata-kata. Kalau saudara terima WA dari seseorang, terima message dari seseorang, jangan langsung di forward, jangan langsung dibalas. Coba pikirkan dulu tuh, analisa dulu, pertimbangkan dulu, cek and recheck dulu. Benar nggak ini peristiwa ini? Benar nggak ini berita ini? Supaya saudara tidak jadi penyebar hoak. Supaya saudara tidak jadi gosiper. Jangan langsung dibalas. Kalau saudara balas, nanti emosi yang meledak, yang keluar akan berbuahkan keretakan hubungan. Jadi harus lambat untuk marah. Jangan mudah untuk marah. Petrus itu contoh orang yang reaksioner. Waktu Yesus berkata begini, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Dia langsung berkata begini, malam ini semua boleh tergoncang imannya, tapi aku sekali-sekali tidak. Apa yang terjadi? Justru dia yang menyangkal Tuhan Yesus. Dan waktu di Taman Getsemani, waktu hamba-hamba imam besar datang mau menangkap Yesus, dia reaksional sekali. Petrus menghunus pedangnya, lalu kemudian menetaskan telinga hamba daripada imam besar itu. Orangnya reaksioner. Jangan jadi orang yang reaksioner seperti itu. Sebab kalau saudara reaksioner, saudara tidak pernah akan terbentuk ketabahan hatimu. Untung Petrus berubah. Waktu Roh Kudus memenuhi dia, terjadi perubahan yang luar biasa. Dia bukan lagi seorang yang emosional, bukan lagi seorang yang ngomong dulu, mikir belakangan, bertindak dulu, mikir belakangan. Bukan. Dia seorang yang selalu mempertimbangkan dalam setiap perbuatannya. Itulah sebabnya kita tahu bagaimana Petrus. Dia bisa menghadapi dengan tabah setiap tantangan dalam pelayanannya. Dan dia juga bisa finishing well, setia sampai akhir. Walaupun pada detik-detik terakhir hidupnya, hampir saja dia lari dari pemberitaan Injil. Tapi kemudian dia masuk ke kota Roma. Sebenarnya waktu itu dia ingin melarikan diri dari kota Roma. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke kota Roma.
Dan waktu dia ditangkap, dia berkata kepada orang-orang yang menangkap dia, "Jangan salibkan aku dengan kepalaku menghadap ke atas seperti Tuhanku, tapi salibkan aku dengan kepalaku menghadap ke bawah." Dan dia mati sebagai seorang syahid. Dia begitu tabah menghadapi setiap aniaya yang dia alami. Kenapa? Karakternya terbentuk. Dari seorang yang reaksioner berubah menjadi seorang yang sabar dan tabah. Kalau hari-hari ini ada saudara-saudara yang orangnya selalu reaksioner, emosional, setiap sesuatu selalu marah, selalu kasih respon yang negatif. Berubahlah saudaraku. Ada seorang pengusaha, dia datang ke pabriknya, dan waktu dia datang ke pabriknya dia sidak mendadak. Dia lihat semua karyawannya sedang tekun bekerja. Kecuali ada seorang pemuda lagi main HP sambil sandar-sandaran di dinding. Wah, dia lihat anak muda ini satu-satunya yang lagi main HP. Dia marah. Dia panggil anak muda, "Sini. Berapa gajimu sebulan?" Wih, karyawan yang lain yang lagi kerja tiba-tiba kaget. Lalu semua mata memandang kepada bosnya. Bosnya tanya, "Berapa gajimu sebulan?" Itu anak muda bilang, 3 juta sebulan. Ini bos dia keluarkan dompetnya. Dia hitung uangnya. "Ini 9 juta. Gajimu 3 bulan. Dan mulai hari ini saya tidak mau lihat lagi mukamu di pabrik ini. Keluar." Diusir keluar. Dan semua karyawan menyaksikan peristiwa itu. Setelah itu anak muda keluar. Lalu itu bos berkata begini, "Saudara-saudara lihat apa yang saya lakukan tadi? Saya paling tidak suka kalau jam kerja orang main handphone santai-santai. Saya akan pecat seperti karyawan tadi." Ngomong-ngomong saya mau tanya, itu tadi karyawan dari divisi apa? Semua pada diem. Nggak ada yang ngomong. Lalu ada seorang manajer angkat tangan. "Bos, saya mau ngomong bos." "Ya silakan." "Itu tadi pemuda bukan karyawan kita bos. Itu penjual pecel lele yang lagi nunggu bayaran bos." Tuh, kalau reaksioner itu begitu. Makanya bertobat tuh yang suka reaksioner begitu. Nanti kekecewaan, penyesalan yang terjadi. Jadi kalau mau terbentuk karakter ketabahan hati kita, mari belajar untuk lambat marah. Ayo pertimbangkan dulu. Analisa dulu, pikir dulu matang-matang sebelum kita ngomong, sebelum kita bertindak. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya terbentuk karakter ketabahan hati kita? Tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 3, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata begini, "Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah." Jadi ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghadapi cobaan, jangan panik. Ada tantangan, jangan menyerah. Tapi Alkitab berkata harus apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengarahkan hati kita, pandangan iman kita kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, Alkitab berkata kalian akan menjadi tabah. Wow. Jadi luar biasa memang. Kalau kita beriman terus sama Tuhan. Murid-murid mereka tetap beriman sama Tuhan. Walaupun aniaya datang. Hampir semua murid yang 12 itu mereka mati sebagai orang syahid. Martir. Mati sebagai martir Kristus. Kenapa? Apakah karena mereka hebat, kuat, fisik mereka mantap? Bukan. Kebanyakan di antara mereka orang-orang yang fisiknya lemah, tapi hatinya kuat. Lalu kenapa mereka bisa kuat menghadapi tantangan itu? Sebab setiap kali mereka dianiaya, dicobai, justru iman mereka
tambah kuat, tambah percaya, tambah kuat, tambah percaya. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Jangan tiap ada pencobaan tambah lemah iman kita. Tambah kita mempertimbangkan, ini mundur aja deh. Tambah kita mempertimbangkan, udah berhenti pelayanan aja deh. Tambah kita mempertimbangkan, udah gak mau lagi kelompok sel deh. Jangan seperti itu imanmu. Justru kalau ada cobaan, kau harus semakin maju dalam Tuhan. Semakin setia dalam Tuhan. Katakan amin. Semakin dekat sama Tuhan. Semakin cinta sama Tuhan. Dan itu akan membuat engkau menjadi tabah. Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Saya berharap khotbah saya hari ini bisa menguatkan saudara. Dan menambahkan ketabahan hatimu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan sebuah lagu. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali katakan, satu yang ku rindu. Amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Saudara tundukkan kepala. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami banyak tekanan, banyak cobaan, banyak tantangan. Biar saudara mau lebih dekat sama Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Saudara mau semakin percaya kepada Tuhan, jangan bimbang dengan Tuhan. Saudara mau lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku pengen rindu selalu bersekutu denganmu. Biar kuasamu mengubahkan aku. Hinalah baralah batas syandalah dalam batas sikaralah lama. Kalau saudara punya karunia bahasa roh, mari mulai berdoa dalam bahasa roh. Hinalah malah maralah matasan sidaralah bala baralah malah kona yelaina mata karalana la mata shanana sakarala bala karala mata shanala la mala orala mala marala mata sindala la mala orala mala marala. Haleluya, 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 haleluya. Inala mala. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shidala bala 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 bala. Haleluya, 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 haleluya. Shandala mala 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 matasha. Shikadala bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Rala mala 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 mala. Kalau sudah berkata ya salah orangnya. Saya sedang lemah, saya sedang sedih, saya sedang susah hari ini. Hidup saya banyak tekanan, dan saya mau sudah melalui itu saya semakin tabah. Mari angkat tanganmu yang tinggi. Kinala malama rala batasyandala malam-malam. Jama-jama Tuhan, tangan yang terangkat. Mereka rindu memiliki karakter tabah hati itu. Tuhan jama setiap mereka, kuatkan. Hinala marala mata shikarala bala bala barala bata shandala bala bala barala batala. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan ubahkan mereka, kuasa Allah turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka jadi orang yang tabah hati dan menghasilkan Tuhan kemenangan atas diri mereka, menghadapi setiap tantangan mereka, pergumulan mereka, cobaan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk kekuatan baru, untuk pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hinala mata syandala malama. Terima kasih Tuhan. Khotbah sudah selesai. Biar Tuhan terus berbicara kepada kami, dan kami menyimpan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Kami merenungkannya siang dan malam dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang ini. Kita berdoa. Uramaya shikata karaburamaya shikata karaburamaya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu, firman-Mu yang terus akan menguatkan setiap umat-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau terus Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan membangun iman kami Tuhan, sehingga iman kami semakin lebih kokoh Tuhan, semakin kuat Tuhan. Sehingga kami tidak akan mengalami setiap badai Tuhan, tetapi badai yang akan datang, yang walaupun ada badai yang datang Tuhan, iman kami tetap kuat. Iman kami selalu terus Tuhan berharap pada Engkau yang selalu meninggikan nama-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang tergoyahkan Tuhan. Karena iman terus akan bertumbuh dan semakin kuat ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Hengki So yang telah melayani kami Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu, Kau berkati pelayanannya, penggembalaannya Tuhan. Bahkan Kau berikan dia kesehatan, kekuatan Tuhan. Biarlah untuk ibadah selanjutnya Tuhan, kami percaya hikmat dan penguayuan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berikan dia kesehatan Tuhan, kekuatan. Kau berkati keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami syukur Tuhan. Biarlah kami tahu semua itu hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau berkati juga gembala kami Tuhan, Pak Wiryo Hadi dan Bu Flora yang selalu mendamping gembala dimanapun hamba-Mu melayani saat ini Tuhan. Biarlah Kau urapi, Kau berikan dia kesehatan, kekuatan. Bahkan Kau juga terus Tuhan tutup bungkus dia dan kuasa darah-Mu berserta dengan anak mantu cucu-cucunya Tuhan, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau tutup bungkus ya Bapa dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk wakilnya Pak Juhardi beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Kau sertai, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus akan menyertai dimanapun mereka berada Tuhan.
Dan elders Tuhan, Papinem, istri dan anak-anaknya Tuhan, biarlah Kau tutup bungkus kuasa darah-Mu. Dan Bu Susan, anak mantunya Tuhan, biarlah Kau tutup bungkus mereka kuasa darah-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka melayani Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, mujizat-mujizat-Mu selalu terjadi, selalu nyata ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, diakon-diakones, para pengerja-Mu, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pendoa Tuhan, WL Singer, para pemusik Tuhan, soundman, multimedia, kameramen Tuhan, dan seluruh yang terlibat pada siang ini, pada saat ini Tuhan, baik yang parkir, keamanan Tuhan, biarlah Kau jaga, Kau lindungi, Kau berikan kesehatan Tuhan, sehingga minggu yang akan datang kami boleh kembali melayani di tempat ini juga Bapa. Dan setiap umat-Mu dengan setia Tuhan, dan Kau juga berkati, dan Kau juga sertai Tuhan satu minggu yang akan datang Tuhan. Biarlah Kau yang terus Tuhan yang mengurapi mereka, bahkan berikan kesehatan sehingga minggu yang akan datang juga boleh kembali untuk beribadah ya Bapa. Terima kasih untuk pemerintahan, untuk Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah Kau sertai Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat tinggi sampai daerah ya Bapa. Kau sertai mereka Tuhan, bahkan Kau berikan mereka hikmat untuk mengambil setiap keputusan-keputusan ya Bapa. Bahkan Kau berikan mereka roh takut pada Engkau ya Bapa. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang tidak benar, yang selalu melenceng Tuhan, biarlah Engkau yang intervensi ya Bapa, sehingga negara ini Tuhan, kami percaya Indonesia makin makmur, makin damai sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Kau terus Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah ekonomi Indonesia terus Tuhan Kau pulihkan. Bahkan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus akan mendatangkan investor-investor yang baru masuk ke Indonesia, sehingga industri semakin Kau pulihkan, ekonomi Kau pulihkan terus Tuhan. Dan kami percaya Indonesia menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang kokoh ya Bapa. Terima kasih kami minta keamanan, ketentraman Tuhan, dan menjelang Pilpres di 2024 nanti Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, biarlah gejolak-gejolak politik Tuhan, biarlah Engkau yang terus Tuhan yang mengendalikan, Engkau yang intervensi setiap orang-orang yang berbuat jahat, biarlah Engkau intervensi ya Bapa, sehingga Indonesia terus makin aman, makin damai ya Bapa. Tidak ada gejolak-gejolak apapun Tuhan, biarlah semuanya Tuhan Engkau yang menjaga atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga di Indonesia pasti akan terjadi Tuhan, mulai dari Indonesia Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Yerusalem. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengalami Tuhan lawatan-Mu, mengalami mujizat demi mujizat ya Bapa. Terima kasih kami serahkan ibadah kami pada siang ini Tuhan. Biarlah umat-Mu yang akan berpisah satu sama lainnya Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, angkat kedua tangan-Mu, pulanglah dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu, Tuhan memberkati sekolah dan kuliah-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu, Tuhan memberkati setiap apa yang Kau lakukan. Tuhan buat berhasil. Kiranya berkat yang terbaiklah Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus yang selalu menyertai Engkau, menopang, menolong Kau mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu bisa duduk dulu, nanti para asyir akan mengatur kita untuk keluar supaya kita bisa menjaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.
Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea,
ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.